Penerapan persamaan Bernoulli. Salah satu alat yang menerapkan persamaan Bernoulli adalah alat ukur Venturi atau disebut juga Venturimeter. Venturimeter ini dipasang dalam suatu pipa aliran untuk mengukur. Jadi gunanya adalah untuk mengukur laju aliran suatu zat cair. Nah, pipa Venturimeter ini biasanya antara penampang satu dengan penampang kedua ini mendatar. Jadi nanti tidak diperlukan tenaga pendorong untuk mengalirkan zat cairnya. Jadi nanti anggap P1 sama P2, P1 dan P2 di sini sama dengan 0. Anggap saja seperti itu. Kemudian jika A1 ini adalah luas penampang di penampang yang pertama lebih kecil dari luas penampang kedua, maka laju aliran saat memasuki pipa adalah sebagai berikut. V1 sama dengan akar V2 kuadrat ditambah dengan 2GH. Nah, persamaan ini sebenarnya diturunkan dari hukum Bernoulli, yaitu tadi P1 ditambah dengan rho GH1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Jadi tadi kita anggap bahwa tekanannya adalah 0, maka persamaan yang tersisa adalah rho GH1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Kemudian rho GH1-nya ini saya pindah ruasnya ke kanan. Jadi nanti setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho GH. H2 nanti dikurangi dengan H1. Ya, ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Jadi nanti selisih antara H2 dengan H1 sebut saja adalah H. Ya, maka di sini setengah rho V1 kuadratnya sama dengan rho GH. Ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Kemudian di sini kan terdapat massa jenis itu ya, rho untuk kedua ruas ya, maka bisa dihilangkan, dicoret. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah V1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat ditambah dengan 2GH. Ini kalau semuanya di akar ya, jadilah persamaan V1 sama dengan akar V2 kuadrat ditambah dengan 2GH. Kemudian kita ubah di sini V2-nya ini kan kita bisa ubah melalui persamaan debit tadi, bahwa A1 V1 sama dengan A2 V2. Maka V2-nya ini kita ubah menjadi A1 dibagi dengan A2 dikalikan dengan V1. Kita masukkan di sini, nanti V1 kuadrat sama dengan A1 per A2 kuadrat dikalikan dengan V1 kuadrat ditambah dengan 2GH. Maka di sini kita punya 1 min A1 kuadrat per A2 kuadrat dikalikan V1 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, nanti V1 kuadratnya ini menjadi 2GH dibagi dengan 1 min A1 per A2 kuadrat. Tuh ya, jadi persamaan V1 bisa juga dicari dengan akar 2GH dibagi dengan 1 min A1 per A2 kuadrat. Nah, ini nanti penggunaannya tergantung yang diketahui dalam soal. Kita lanjutkan ke penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Jadi seperti yang adik ketahui, sayap pesawat terbang itu sengaja dibuat melengkung agar ketika ada aliran udara datang pada permukaan sayap, karena permukaan melengkung sayap tersebut, maka aliran udara pada bagian atas ini akan semakin cepat. Jadi nanti di sini V2 akan lebih besar daripada V1. Akibat kecepatan aliran udara di situ besar, maka tekanan udaranya menjadi kecil. Jadi nanti P2 kurang dari P1. Nah, berarti artinya P1 atau tekanan udara yang di bawah ini menjadi lebih besar ya adik-adik. Nah, karena tekanan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang, maka bisa juga dituliskan F2 itu lebih kecil daripada F1 atau gaya dari bawah ini lebih besar daripada gaya di atas. Oke, kita turunkan persamaan gaya angkat pesawat dari persamaan Bernoulli.
Jadi tadi ada persamaan Bernoulli P1 ditambah dengan Rho G H1 ditambah dengan setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan Rho G H2 ditambah dengan setengah Rho V2 kuadrat. P1 dan P2 ini oke, kita gabungkan, maka P2-nya pindah ruas ke ruas kiri jadi P1 min P2 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat min V1 kuadrat ditambah dengan Rho G H2 min H1. Karena di sini tinggi H2 dan H1 kita anggap sama ya, jadi luas penampang sayap itu kan biasanya lebih tipis, seperti ya, dibuat setipis mungkin. Maka nanti H2 dan H1 ini sama, maka nanti kalau dikurangin sama dengan 0. Jadi kita punya P1 dikurangi dengan P2 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Nah, di sini jika kedua ruas kita kalikan dengan A, oke, maka nanti menjadi P1 dikalikan A dikurangi dengan P2 dikalikan A, setengah sama dengan setengah Rho A kalikan dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, nanti P dikalikan A ini sebenarnya adalah gaya. Jadi persamaannya menjadi F1 dikurangi dengan F2 sama dengan setengah Rho A V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi ini adalah gaya angkat pesawat. F sama dengan setengah Rho A dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat. V2 ini adalah kecepatan udara di bagian atas sayap, sedangkan V1 adalah kecepatan udara di bagian bawah sayap. Kemudian Rho ini adalah massa jenis fluidanya, atau kalau pesawat itu kan biasanya berada di udara, jadi nanti fluidanya berupa udara. Kemudian A adalah luas penampang sayap dan FA adalah gaya angkat pesawat terbang, satuannya Newton. Contoh soal mengenai gaya angkat pesawat dari SIMA UI tahun 2018. Di sini diketahui luas sirip suatu pesawat adalah, jadi A-nya adalah 80 meter persegi. Pada bagian bawah sirip pesawat udara mengalir dengan kecepatan. Jadi V1 yang bagian bawah di sini adalah 250 meter per second. Pada bagian atas sirip pesawat udara mengalir dengan kecepatan 300 meter per second. V2-nya adalah 300. Massa jenis udara Rho sama dengan 1 kg per meter kubik. Yang ditanyakan berapa gaya angkat. Kita gunakan persamaan untuk mencari gaya angkat adalah setengah dikalikan Rho dikalikan A V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Jadi nanti setengah dikalikan 1, A-nya adalah 80, kemudian V2 kuadrat berarti nanti 90.000. Dikurangi dengan 625, 62.500. Jadi nanti 40 dikalikan dengan 900 dikurangi 625 ini nanti 275. 00. Jadi kalau dikalikan hasilnya adalah 110.000 Newton. Oh ya, maaf, ini sebenarnya 1.100.000 Newton, atau kalau diubah menjadi kilonewton adalah 1.100 kilonewton. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya penerapan hukum Bernoulli, yaitu ada pada penyemprot nyamuk. Pada penyemprot nyamuk di sini terdiri dari dua buah pipa, yaitu pipa yang mendatar di sini berisi udara. Kemudian untuk pipa yang tegak ini berisi cairan untuk membasmi nyamuk. Nah, kita turunkan persamaan untuk penyemprot nyamuk ini dari persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah dengan Rho GH1 ditambah dengan setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan Rho GH2 ditambah dengan setengah Rho V2 kuadrat. Kemudian keadaan satu ini kita ganti saja untuk pipa yang mendatar. Jadi nanti kita tulis simbolnya. Jadi nanti di sini P udara ditambah dengan Rho G HU
ditambah dengan setengah rho VU. Jadi keadaan satu ini adalah keadaan untuk pipa yang mendatar, yaitu yang berisi udara. Kemudian P2-nya ini kita ubah menjadi keadaan pada pipa yang tegak, yang berisi cairan. Jadi nanti PC ditambah rho GHC ditambah dengan setengah rho VC kuadrat. Kita anggap pada kedua pipa ini tidak terdapat tekanan dari luar, maka kita masukkan saja nanti PU-nya ini 0, PC-nya juga 0 karena tidak terdapat tekanan dari luar. Kemudian untuk yang udara ini kan nanti fungsinya untuk mengalirkan udara ya, menyemprotkan udara, oke, agar nanti bisa memancing cairan itu keluar. Jadi di sini karena dia mengeluarkan udara pasti ada yang namanya besaran kecepatan. Nah, untuk yang besaran ketinggian ini kita abaikan saja, kita anggap ini 0. Oke, kemudian kalau untuk yang cairan di sini ada unsur ketinggian ya. Nanti kalau cairan itu keluar otomatis terjadi perubahan ketinggian. Maka untuk yang setengah rho V kuadrat ini kita anggap 0. Jadi nanti persamaan yang ada adalah setengah rho V udara sama dengan rho G HC. Seperti itu. Nah, tentunya di sini rho-nya sebenarnya ini adalah rho udara ya. Kemudian yang untuk cairan juga rho cairan. Jadi untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan penyemprot nyamuk ini kita bisa gunakan persamaan ini. Nah, di sini ada contoh soal mengenai penyemprot nyamuk dari SBMPTN tahun 2017. Sebuah semprotan nyamuk tersusun atas pipa vertikal yang tercelup dalam cairan anti nyamuk dengan massa jenis rho. Jadi di sini diketahui rho cairannya adalah rho dan pipa horizontal yang terhubung dengan piston. Panjang bagian pipa vertikal yang berada di atas cairan adalah L dengan luas penampang A. Diperlukan kecepatan minimum aliran udara yang keluar dari pipa horizontal sebesar V agar cairan anti nyamuk dapat keluar dari pipa vertikal. Jika cairan anti nyamuk diganti dengan merek lain, yaitu rho aksen sama dengan 1,2 rho. Jadi nanti rho cairannya ini kita ganti menjadi 1,2 rho. Maka besar kecepatan minimum aliran udara yang diperlukan adalah, jadi di sini diketahui VU-nya adalah V, maka nanti ketika sudah diganti cairan anti nyamuknya, V udara yang diperlukan jadi berapa? Nah, tadi ada persamaan bahwa setengah rho udara V udara sama dengan rho cairan dikalikan G gravitasi dikalikan dengan H cairan ya. Jadi di sini kita punya rho cairan itu sebanding dengan kuadrat dari kecepatan udara. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini kita gunakan perbandingan. Jadi nanti VU aksen per VU mula-mula kuadrat itu sama dengan rho C aksen per rho C yang awal. Nah, nanti VU, ini yang ditanyakan per V, sama dengan rho C aksennya adalah 1,2 rho. Ini yang bawah rho. Nah, biar kuadratnya yang kiri hilang, maka yang ruas kanan tak akar. Jadi nanti di sini VU aksen adalah akar 1,2 V. Jadi jawabannya adalah C. Penerapan asas Bernoulli selanjutnya ada pada kebocoran dinding tangki. Nah, kecepatan fluida yang mancur lewat dinding tangki di sini bisa dirumuskan V sama dengan, jadi V yang keluar di sini ya adik-adik, ini V-nya itu sama dengan akar 2GH. Nah, persamaan ini sebenarnya diturunkan juga dari persamaan Bernoulli. Nah, kalau adik tadi sudah saya ajak menurunkan kecepatan pada pipa Venturi ya. Nah, ini sebenarnya juga kelanjutan dari itu. Jadi ya, kita tulisin dulu. Tadi kan ada V1 sama dengan akar dari V2 kuadrat ditambah dengan 2GH. Nah, untuk kebocoran dinding tangki ini kecepatan pada ketinggian ini ya, itu adalah 0. Maka di sini anggap saja V2-nya adalah 0. Maka kita punya V itu sama dengan akar 2GH.
Seperti itu. Jadi ini sudah sesuai. V sama dengan akar 2GH1. Kemudian untuk lamanya cairan melayang di udara. Jadi di sini maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan cairan menempuh dari lubang ini sampai ke bawah. Ya, ini adalah T. Nah, ini diturunkan dari persamaan gerak jatuh bebas, yaitu gerak jatuh bebas itu kan S sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, S-nya ini nanti diubah saja menjadi H. H yang dilewatin adalah 2. Berarti H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, di sini 2-nya bisa pindah ruas, maka menjadi 2H. 2 dibagi dengan G itu sama dengan T kuadrat. Nah, jadilah persamaan T sama dengan akar 2H per G. Kemudian untuk jarak jatuh cairan yang keluar dari lubang pada dinding tangki, kita bisa turunkan dari persamaan V, X sama dengan V kalikan dengan T. Kita masukkan saja, V-nya tadi adalah akar 2GH1, kemudian T-nya adalah akar 2H2 per G. Maka dari sini kita jadiin satu ya, 2GH1 dikalikan dengan 2H2 per G. Dicoret G-nya, nah maka jadilah rumus praktis berikut. X sama dengan 2 akar H1 dikalikan dengan H2. Contoh soal ke-12 tentang tangki bocor ya. Di sini dari Undip tahun 2019. Gambar berikut menunjukkan reservoir penuh air yang dinding bagian bawahnya bocor sehingga air memancar sampai ke tanah. Diketahui di sini tinggi antara permukaan air dengan permukaan lubang yang bocor adalah 1,25. Ini adalah H1-nya. Kemudian tinggi lubang sampai dengan permukaan tanah adalah 5 meter, berarti ini adalah H2. Nah, jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka pancaran maksimum. Nah, untuk mencari pancaran maksimum, kita bisa gunakan trik praktis X sama dengan 2 dikalikan akar dari H1 dikalikan dengan H2. H1-nya adalah 1,25, sedangkan H2-nya adalah 5. Berarti 2 dikalikan dengan akar dari 6,25. Akar dari 6,25 ini adalah 2,5. Jadi kalau dikaliin hasilnya adalah 5 meter. Pernyataan pertama ini benar. Kemudian, waktu pertama kali air mengenai tanah. Jadi kita cari waktu menggunakan persamaan T sama dengan akar 2H2 dibagi dengan gravitasi. H2-nya adalah 5, sedangkan gravitasinya adalah 10. Jadi nanti di sini akar 1 hasilnya adalah 1 second. Jadi untuk pernyataan kedua ini salah. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga, kecepatan pancaran air pertama kali adalah, jadi kita gunakan V sama dengan akar dari 2GH1. Kita masukkan, jadi nanti 20 dikalikan H1-nya adalah 1,25. Oke, jadi kita kalikan ya. Jadi nanti di sini akar 25. Hasilnya adalah 5 meter per second. Jadi pernyataan yang ketiga ini benar. Kemudian untuk mencari pernyataan keempat, yang ditanyakan adalah lamanya air habis. Jadi di sini kita harusnya menggunakan konsep debit, yaitu Q sama dengan, ini yang keempat ya, Q sama dengan A kali V atau volume per T. Jadi di sini untuk mencari lamanya air habis, yaitu T ya di sini, kita bisa gunakan persamaan ini. Jadi nanti T sama dengan volume dibagi dengan A. A ini adalah luas penambang lubang, kemudian V ini adalah kecepatan pancaran air. Namun di sini volume air yang berada dalam reservoir ini tidak diketahui. Juga luas penambang lubangnya. Jadi untuk pernyataan keempat ini kita tidak tahu dengan pasti, jadi kita anggap salah. Jadi karena yang benar adalah 1 dan 3, maka jawabannya adalah B.